Itu dulu. Itu ya. Si Owen. Bisa ya. Oh iya, Setio. Pak Otang. Harus Pak Otang. Di unmute. Harus Inang. Mas. Bagus suaranya Nang. Di rumah Inang. Bagus. Oh iya. Bisa ngobrol lah Nang. Sekalian ngobrol sebelum kita mulai. Wih, baru Pak Otang. Ada lek. Apa? Udah. Udah. 4 menit lagi. Hah? Siapa? Oh iyalah. Harus berdua.
Boy nang, kabar Bu Bendahara? Udah sehat nang? Sehat, Mang. Oh, puji Tuhan. Untuk saya ya, Bapak Ibu, apa semua bisa melihat PowerPoint yang ditampilkan? Harus sama share. Kelihatan nggak Mang itunya Mang PowerPoint-nya? Kelihatan. Oh, puji Tuhan, makasih. Tadi baru dapat informasi juga ada jemaat kita suami istri positif COVID hari ini. Hah? Ikut Bapak. Gimana lihat? Ya, ya. Baik Bapak Ibu, salam untuk kita semuanya. Belum. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya melalui cell group kita malam hari ini. Kita percaya walaupun cell group kita adakan secara Zoom meeting, itu tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, bahkan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam saat teduh kita, marilah kita berdoa memohon kasih karena Tuhan menyertai kita dalam ibadah saya grup pada hari ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dengan penuh sukacita dari nyanyian rohani Metodis nomor 46 ayat 1 sampai ayat yang kedua, bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Kedua, ya Tuhanku, bila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus,
tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allah. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Amin. Mari kita menundukkan hati kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami percaya kalau kami masih ada sampai malam hari ini, itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, melindungi kami dari semua yang bahaya, tapi semua kami yakin karena Tuhan yang menyertai, memberkati, dan melindungi kami. Bapa di sorga, kami ingin selalu bersyukur kepada Tuhan melalui hidup kami, melalui ibadah kami. Khususnya malam ini Tuhan, kami umat-Mu Tuhan, hendak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan melalui ibadah sel group. Kami mohon biarlah Roh Kudus tercurah bagi kami, menyertai, memberkati kami, sehingga ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan saja dan boleh menjadi sukacita bagi kami. Tuhan Yesus, kami sadar kami manusia yang berdosa. Kami mohon Tuhan mengampuni, menyucikan dan menguduskan kami, sehingga melalui pengampunan-Mu kami dilayakkan untuk memuji, menyembah Engkau, mendengar firman dan menyampaikan semua doa harapan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik jemaat kasih Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian kita nomor 36 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasih. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji, disembah. Amin. Baik jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk kepada sharing firman Tuhan pada malam hari ini dalam buku sel grup kita. Itu halaman 60 nomor yang ke-23 ya. Halaman 60 nomor 23 dengan tema Roh bekerja melalui doa. Roh bekerja melalui doa. Mari kita ucapkan tema ini bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Roh bekerja melalui doa. Baik jemaat kasih Tuhan, seperti biasanya kita langsung masuk kepada
pembahasan bukti iman, ya, pembahasan bukti iman. Kita percaya jemaat kasih Tuhan bahwa banyak sekali pengalaman-pengalaman kita yang sungguh luar biasa bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Ya, hari ini kita diminta untuk men-sharingkan, ya, bagaimana saudara mempraktekkan hidup yang dipenuhi Roh Kudus dalam 1 minggu ini. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini kita diminta bagaimana saudara mempraktekkan hidup yang dipenuhi Roh Kudus dalam minggu ini. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau men-sharingkannya. Mungkin dimulai dari Amang Desa Mosir, Amang Celes Desa Mosir. Amang, kira-kira Amang bisa menyaksikan bagaimana Amang mempraktikkan hidup yang dipenuhi Roh Kudus dalam 1 minggu ini. Silakan Amang. Ya, Baik. Ya. Bapak Ibu, ya saya sangat bersyukur sekali boleh ikut sel group pada malam hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, sekitar 2 minggu yang lewat, saya mengalami suatu peristiwa sakit penyakit yang begitu mengerikan. Tepatnya itu pada hari Jumat 2 minggu lewat, sekitar jam 5 sore, saya mengalami diare sampai hampir 10 kali, tetapi yang keluar darah semua. Darah seperti warna kulit manggis. Jadi sesudah mengalami itu, saya dilarikan Simuren ke rumah sakit Embung Patimah. Saya kalau dibilang tetap takut, jelas pasti takut ya. Saya terus dalam doa. Saya terus berdoa. Doa saya itu saja. Pengakuan iman rasul sama doa Bapa kami. Terus saya tambahi, Tuhan, kuserahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu. Terus di Embung Patimah ternyata sudah penuh, ditolak. Mereka sarankan saya berangkat ke rumah sakit Geraha Hermin. Puji Tuhan di Geraha Hermin di unit gawat darurat tersedia sampai tempat tidur. Dan sesampainya di sana saya sudah stres juga. Selain saya sudah semakin lemah karena saya terus diare darah. Di kanan kiri saya orang yang kena COVID. Sesudah sampai di unit gawat darurat di Geraha Hermin, saya masih mengalami 3 kali lagi diare darah. Pada diare darah yang terakhir, saya sudah demikian lemasnya sehingga saya terjatuh dari kamar mandi. Pada saat itulah ya saya tidak tahu lagi entah apa, yaitu kemudian mereka angkat saya ke tempat tidur. Tapi itu yang saya ingat, pendarahan besar berserak di ruang unit gawat darurat itu, darah saya dari diare saya. Kemudian saya terus berdoa di situ. Doa saya yang saya ingat pasti itu juga saya lipat tangan, dan itu kata pengakuan Mama Muren juga seperti itu. Selama itu saya alami, saya terus dalam posisi doa. Dan doa saya itu saja pengakuan iman rasuli sama doa Bapa kami. Kemudian saya minta, Tuhan, kuserahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu. Apakah itu saya sadar apa tidak sadar, itu antara sadar tidak sadar semua saya alami. Kemudian ya satu hal yang saya ingat pasti, sebelum saya dimasukin infus sama oksigen, terus tangan saya masih posisi doa, mereka bertanya kepada saya, Pak, sudah doanya Pak, katanya. Perawat-perawatnya, tenaga medisnya bertanya kepada saya, sudah Pak doanya Pak. Saya belum jawab mereka, saya teruskan doa Bapa kami sama pengakuan iman rasuli. Begitu saya sudah selesai mengucapkan doa itu, kemudian saya bilang sudah, saya bilang gitu. Baru mereka treatment saya. Jadi sesudah itu, ya Mama Muren panggil orang ini semua, aku nggak tahu. Mas di ruang darurat, saya berkumpul Muren, Sere, Balintang. Mereka nangis. Terus pada saat itu saya terus
berdoa, tapi saya mengantuk sekali. Dibangun-bangunkan mereka terus. Pak, bangun, 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 buka, tidur lagi. Bangun, 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 buka terus lagi. Terus tambah lama, tambah membaik. Dibawalah saya ke ruang rawat inap karena sudah dicek saya tidak COVID, jadi tidak perlu diisolasi. Kemudian sesudah sampai di ruang rawat inap, saya masih seperti mau buang air gitu kan, tapi saya takut pasti darah lagi. Saya ketakutan, saya tahan-tahan, tapi saya nggak kuat. Saya akhirnya sekitar tengah malam, saya coba saya tahan, saya maaf cakap Bapak Ibu, tidak saya tahan lagi, saya keluarkan sedikit-sedikit. Pada saat itulah ternyata tidak ada lagi diare, tapi udah maaf cakap ya saya buang angin gitu. Begitu buang angin gitu panjang, saya berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Karena saya sudah takut sekali, pasti darah lagi, pasti darah lagi. Tapi waktu buang angin yang tidak ada luar darah, saya berteriak, puji Tuhan, haleluya, aku sembuh, saya bilang. Jadi itulah kesaksian saya Bapak Ibu. Jadi waktu sadar tidak sadar saya terus berseru kepada Tuhan, dan itu hanya boleh terjadi bila kita hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu tetaplah kita hidup di dalam Tuhan, supaya bila datang keadaan-keadaan seperti itu di luar kesadaran kita, kita tahu berseru kepada Tuhan terus. Itu yang boleh menjadi kesaksian saya Pak Pendeta. Terima kasih Amang, kesaksian yang begitu luar biasa. Bagaimana Roh Kudus menolong Amang Samosir ya ketika mengalami sakit penyakit. Kami juga setelah mendengar itu bersama hamba Tuhan, Guru Mikael sama Pendeta Esra, kami langsung berdoa, bahkan sampai angkat tangan Amang berdoa supaya Tuhan menyatakan pertolongannya kepada Amang Samosir. Puji nama Tuhan. Memang Roh Kudus selalu menolong kita ya. Roh Kudus selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Makasih Amang untuk kesaksiannya yang sangat memberkati. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi di antara kita yang mau bersaksi bagaimana Bapak Ibu ya mempraktekkan hidup yang dipenuhi Roh Kudus dalam 1 minggu ini? Iya, Bapak Ibu, saya sendiri memang kemarin ya sangat bergumul sekali karena memang rumah yang akan ditempati oleh anak-anak di Tembesi Raya dalam proses perbaikan. Jadi saya bingungnya loh, ini sudah direnovasi tapi dari mana ganti dananya nih ya? Saya bergumul sekali sambil bawa mobil, saya terus berdoa, berseru-seru sama Tuhan, Tuhan ini gimana nih Tuhan? Kalau nggak selesai nanti anak-anak tinggal di mana, sementara akhir Juli saya harus pindah ke Tangerang karena pada tanggal 1 Agustus saya sudah harus ada di Tangerang di Tiga Raksa. Tapi ya puji Tuhan ya, kasih Tuhan ini luar biasa. Roh Kudus bekerja ya melalui pekerjaan Ibu Pendeta. Saya melihat ya yang diterima bulan ini wah sungguh besar sekali ya. Ya saya hitung cukup untuk renovasi sampai selesai. Puji nama Tuhan. Memang pertolongannya tidak pernah terlambat Bapak Ibu ya. Roh Kudus selalu menolong kita. Dia selalu membantu kita dalam segala pergumulan hidup kita. Oke, baik Bapak Ibu Tuhan, kita akan lanjutkan kepada iman dan kehidupan. Iman dan kehidupan. Kalau bisa Ibu Nurhaida membacakannya, Bu Bancin atau Ibu Nurhaida Tambolan membacakannya untuk kita dan sekaligus mungkin sharing dengan apa yang diminta dalam pembahasan ini. Ya, belum ada Bu Nurhaida. Baik, saya ulang ya Pak ya. Iya Bu ya. Dalam kehidupannya sebagai orang Kristen, seorang hamba Tuhan mengalami kuasa Tuhan dalam doanya. Suatu saat ketika dia sedang berdoa pagi, Tuhan membuka pikirannya untuk berdoa bagi orang yang telah memfitnah hamba Tuhan ini. Dia pun belajar mengasihi orang itu, dan tidak lama kemudian Tuhan menggerakkan orang itu untuk kembali melayani di gereja.
Pernahkah dua saudara dijawab oleh Tuhan? Ceritakanlah pengalaman saudara itu. Iya, silakan Bu. Di waktu di sermon juga, ya. Saya langsung ya Pak ya. Iya Bu, silakan Bu. Waktu di sermon pun pernah juga saya sharingkan mengenai doa yang Tuhan jawab. Cukup banyak ya, kalau kita tuturkan satu-satu mungkin satu malam ini nggak cukup untuk menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan yang selalu menjawab doa-doa saya pribadi. Tapi saya mau cerita tentang jawaban doa yang dalam minggu kemarin, waktu Raisa sedang demam. Sebenarnya dia demam karena dia main hujan. Hari Jumat pas mau minggu Peremi, harusnya dia ikut tamborin ya. Iya. Jadi Jumat dia main hujan, malamnya dia langsung demam. Rupanya polipnya kambuh lagi. Dia sudah gelisah, saya pun udah gelisah juga karena mau minggu Peremi dia ikut tamborin. Saya lihat semangatnya walaupun dia demam, dia latih terus tamborinnya. Dia latih. Saya bilang, kamu kan demam, mana bisa kamu sedih ya, sedih. Senang karena dia semangat untuk melayani, tapi sedih karena dia demam. Lalu saya berpikir, bagaimana nih Tuhan untuk mengatakan sama si anakku ini supaya dia tidak down gara-gara kondisinya yang demam. Hingga minggu pagi dia langsung siap-siap jam 6. Dia pakai baju tamborinnya. Saya ukur badannya masih 38,4. Saya bilang, nggak bisa kamu nak ke gereja, nanti badanmu diukur, kamu disuruh pulang. Nangislah dia kan, nangis. Lalu saya bilang, udah, kita berdoa ya, saya bilang. Yang berdoa, saya doakan dia supaya dia tenang, supaya dia berbesar hati, untuk melihat keadaannya sekarang, mengerti kondisi yang sekarang, bukan karena kita tidak mau dia ambil bagian, bukan karena Tuhan tidak izinkan dia ambil bagian, tapi memang karena masih seperti itu kondisinya. Fisikmu yang lemah, saya bilang. Doakan aja, supaya nanti sore kamu bisa melayani. Nah, setelah kami berdoa pagi itu sebelum saya berangkat ke gereja, dia tidak nangis lagi, dia sudah tenang. Dan yang membuat saya bersuka cita adalah siang pulang saya dari gereja, dia tidak demam lagi. Itu sebabnya dia minggu malam itu bisa ikut tamborin. Saya sangat bersuka cita, melihat anak saya pun suka cita, melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan, yang mendengar doa karena saat itu, hari itu, anak saya tidak demam lagi hingga sekarang. Puji Tuhan. Waduh, sungguh luar biasa ya kesaksian Ibu Nureda Tombolon. Memang saat ini kita banyak mengalami kesulitan, tapi saya percaya dibandingkan berkat Tuhan, maka berkat Tuhanlah yang paling banyak yang kita alami di masa-masa yang sekarang ini. Ada amin Bapak Ibu? Dan tadi Bu Nureda sudah menyaksikan bagaimana Raisa ya yang pagi demam tapi sore sudah sembuh sehingga bisa melayani sebagai penari tamborin. Oke Bapak Ibu, gimana dengan Amang Melanton Nababan? Punya kesaksian Amang tentang doa Amang dijawab oleh Tuhan? Bisa men-sharingkannya kepada kita malam hari ini, Amang Melanton Nababan? Mohon maaf, saya baru bergabung Pak, sinyal saya agak sedikit lambat ini. Oh iya, tapi jelas kok Amang, kami dengar. Oke. Mohon diulangi Pak, sorry. Iya, jadi dalam sesi iman dan kehidupan ini, ya kita diminta untuk menyaksikan pengalaman kita bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita, Mang. Jadi Amang punya pengalaman ya, bagaimana Tuhan menjawab doa Amang dan keluarga. Saya kira mungkin yang spesifik sekali mungkin ya mungkin tidak ada yang terlalu menonjol. Jadi artinya semua pergumulan pribadi maupun keluarga ataupun keluarga besar, saya kira jawabannya sudah Tuhan jawab dalam perjalanan hidup. Ya memang di satu sisi apa yang kita inginkan
Ya itu tidak Tuhan kasih. Bahkan tidak dikasih dalam artian itu menurut saya. Tapi menurut Tuhan bahwa itulah jawabannya. Bahwa doa dan iman itu ya semua itu tentu jawaban doa secara orang beriman itu pasti dijawab Tuhan. Tapi itu maunya Tuhan, bukan maunya kita. Nah, kalau itu maunya kita, ya di sini kita salah mengikuti kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan jawab doa itu seturut dia. Apa yang kita minta, Tuhan sebenarnya sudah tahu. Jadi apa yang terbaik buat kita itu Tuhan sediakan. Jadi dalam hal permohonan doa yang perlu kita garis bawahi, Tuhan lebih tahu kok apa yang kita butuhkan. Itu satu. Yang kedua, kenapa tidak semua doa-doa kita itu dikabulkan menurut kita ya? Tapi walaupun Tuhan sudah jawab, nah di sini kita dituntut untuk lebih dewasa, untuk melihat maksud Tuhan sebenarnya apa dalam hidup kita. Nah, kalau semua mau kita dituruti Tuhan, ya saya kira Tuhan itu hanya stempel, Tuhan itu hanya pesuruh kita. Ujung-ujungnya nanti kita akan terlalu gampang dalam hidup ini. Ujungnya kita tak perlu cari Tuhan. Nah, udah kok ada tempatnya, oke dikasih. Tapi kan Tuhan tetap harus dimuliakan. Tuhan tetap harus maha kuasa di depan kita bahwa Tuhan akan menunjukkan kekuasaan dia bahwa ini loh, ini yang kamu butuhkan. Saya yang jauh lebih berkuasa. Jadi menurut saya itu Pak Pendeta. Iya ya. Jadi memang enggak selamanya apa yang kita doakan diberikan Tuhan seperti yang kita minta ya. Tapi yang kita yakini bahwa pasti selalu yang terbaik Tuhan berikan kepada kita, Mang ya. Kalau itu pasti, ya. Oke, terima kasih ya, Mang, untuk pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan yang memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, apakah ada lagi di antara kita yang tergerak hatinya untuk bersaksi bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya, doa-doa kita? Oke. Kita masuk kepada sesi mendengar firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul pasal 10 ya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-19. Ayat 9 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ayat 9 saya baca, lalu Bapak Ibu ayat yang ke-10 kita baca secara responsoria ya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-19. Kita baca secara responsoria. Saya baca ayat yang ke-9, Bapak Ibu ayat yang ke-10. Demikian seterusnya. Nanti pada ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalam yang terdapat di berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak sahih. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai sampai 3 kali, dan segera sesudah itu tersangkap benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara ia telah sampai di muka pintu, orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya,
Apakah Simon yang disebut Petrus dan menumpang di rumah itu? Rumah itu Ayat 19 sama-sama. Dan Dan ketika ketika Petrus Petrus sedang sedang berpikir berpikir tentang tentang penglihatan penglihatan itu, itu, berkatalah roh, berkatalah ada ada 3 tiga orang orang mencari mencari engkau. engkau. Amin. Kita Amin. percaya yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Baik, jemaat kasih Tuhan, firman Tuhan dalam segrup kita pada hari ini bertemakan roh bekerja melalui doa. Ya, roh bekerja melalui doa. Jadi jemaat kasih Tuhan, ini seorang hamba Tuhan yang bernama John Wesley, tokoh gerakan Metodis, dia mengatakan ada 5 sarana anugerah Tuhan. Ya, ada 5 sarana anugerah Tuhan. Yang pertama dia katakan yaitu doa. Jadi melalui doa Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada orang-orang percaya, ya, kepada umat-Nya. Ini yang disebut oleh John Wesley, ya, sarana anugerah Tuhan. Jadi ketika Tuhan mau mencurahkan berkat-Nya, dia memakai sarana, dan salah satunya kata John Wesley adalah doa. Lalu yang kedua kata John Wesley yaitu dengan membaca firman Tuhan. Nah, ini sarana anugerah Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan itu ingin sekali membimbing umat-Nya. Dia selalu ingin mengajari umat-Nya, ya, melalui firman yang sudah dia anugerahkan kepada umat manusia. Jadi ketika kita baca firman, maka Tuhan mengalirkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Dan yang ketiga, John Wesley mengatakan sarana anugerah yang ketiga yaitu melalui persekutuan, ya. Karena John Wesley yakin ketika kita menghadiri persekutuan, nah di situ kita dikuatkan oleh Tuhan melalui saudara kita yang bergabung dalam persekutuan lewat doa, lewat motivasi yang diberikan. Kemudian yang keempat, ya, sarana yang keempat kata John Wesley yaitu dengan puasa. Ya, melalui puasa, ya, Tuhan menyatakan kepada kita, ya, akan berkat-Nya, ya, sehingga kita memiliki, ya, jemaat kasih Tuhan, iman yang kuat ketika kita berpuasa. Kemudian yang kelima yaitu melalui konferensi. Nah, inilah kelima sarana anugerah Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya, ya, bagi umat-Nya. Kalau kasih Tuhan, seperti tema kita pada malam hari ini, roh bekerja melalui doa. Jadi ketika Roh Kudus itu ingin mencurahkan, ya, berkat-Nya kepada orang-orang percaya, maka dia memakai sarana, ya. Nah, itu yang dikatakan oleh John Wesley tadi, yaitu sarana anugerah Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan hari ini yaitu roh bekerja memakai sarana yaitu doa, ya. Nah, jemaat kasih Tuhan, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ya, kalau kita lihat dalam firman Tuhan pada ayatnya yang ke-9, ya, Kisah Rasul pasal 9, di situ dikatakan keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Nah, di sini kita melihat bagaimana seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang bernama Petrus, dia selalu tekun, ya, dia selalu setia kepada Tuhan di dalam doanya. Dikatakan bahwa kira-kira pukul 12:30 hari, ya, kira-kira pukul 12:30 hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa, ya. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana ketekunan Petrus, ya, dan juga kesetiaan Petrus di dalam bersekutu kepada Tuhan di dalam berdoa. Saya percaya Petrus ini sangat tekun berdoa karena dia memiliki keyakinan bahwa melalui doa, ya, Tuhan akan menyatakan, ya, luar biasa akan pertolongan Tuhan baginya, ya, mujizat pasti
akan terjadi, ya. Perkara-perkara ajaib pasti akan terjadi, ya. Ketika ya Petrus berdoa kepada Tuhan, itu yang dia yakini, Bapak kasih Tuhan. Dan kita melihat memang ketika Petrus berdoa apa yang terjadi, kita melihat Bapak Ibu yang kasih Tuhan bahwa ketika Petrus berdoa, ya, maka Bapak kasih Tuhan ayat yang ke-20, ya, bangunlah, turunlah, ayat yang ke-10 maksudnya, ayat yang ke-10, ya, ayat yang ke-10, ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Jadi ketika Petrus berdoa, maka dia dipenuhi dengan kuasa ilahi, ya, ayat yang ke-10 tadi, ya, rohnya diliputi kuasa ilahi. Sehingga Bapak Tuhan ketika kuasa ilahi itu memenuhi hati, pikiran, dan jiwanya Petrus, kalau kita lihat maka Petrus ini benar-benar dipakai Tuhan secara luar biasa, ya. Dia dipakai Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa, Bapak Tuhan. Ya, kalau kita lihat pada ayat-ayat berikutnya, ya, yaitu pada ayat yang ke-44, ya, ketika Petrus sedang kita lihat ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan. Nah, luar biasa Bapak Tuhan, ketika Petrus berdoa, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa dia dipenuhi dengan kuasa ilahi. Ada kuasa supranatural, ya, yang Tuhan berikan kepada Petrus, sehingga Petrus bisa melayani dengan sangat dahsyat, dengan begitu luar biasa. Dikatakan ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus kata semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Wah, ketika Petrus sedang mengajar firman Tuhan, ya, maka semua orang yang mendengar firman itu, katanya turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi sungguh luar biasa Bapak Tuhan, ya, ketika hidup Petrus dikuasai oleh kuasa ilahi, ya, maka dia dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan begitu luar biasa, ya. Bahkan setiap orang yang dia doakan menjadi sembuh, ya, bahkan juga ada yang mati pun, ya, bisa dibangkitkan. Karena apa? Karena memang Petrus, ya, dipenuhi hatinya, dipenuhi pikiran dan jiwanya itu dengan kuasa ilahi. Jadi sungguh luar biasa, ya, melalui doa, ya, Roh Kudus mencurahkan kuasa ilahi kepada Petrus. Dan saya pikir Bapak kasih Tuhan, Tuhan juga menginginkan supaya kita sebagai orang percaya, sebagai para pelayan Tuhan, ya, saya percaya Tuhan ingin supaya kita dipenuhi dengan kuasa ilahi. Ada amin Bapak Ibu? Nah, sebab itu mari kita buka hati kita untuk menerima kuasa ilahi itu, sehingga hidup kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga melalui hidup kita, ya, banyak orang yang percaya kepada Tuhan, ya, banyak orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, dan bagi mereka tercurah Roh Kudus. Itu yang pertama Bapak kasih Tuhan, ya, ketika Petrus dikuasai dengan kuasa ilahi, maka Tuhan memakai dia secara luar biasa. Yang kedua Bapak kasih Tuhan, ketika Petrus, ya, berdoa, maka Tuhan memberikan bimbingan untuk apa yang harus dilakukan oleh Petrus. Ya, ketika Petrus berdoa, maka Tuhan memberikan bimbingan untuk apa yang harus dilakukan oleh Petrus. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-19 sampai 20 dikatakan, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang. Nah, jangan bimbang. So, aku yang menyuruh mereka kemari. Jadi jemaat kasih Tuhan, ketika Cornelius, seorang perwira itu memerintahkan, ya, 2 orang dan 1 tentaranya untuk menjemput Petrus, ya, dari di Yope, maka sebenarnya ketika mereka datang, sebenarnya Petrus belum begitu tahu kalau itu adalah utusannya Cornelius. Dan pada saat itu memang, ya,
banyak orang sedang mengalami ketakutan karena orang-orang percaya itu selalu dikejar-kejar untuk ditangkap. Jadi pada saat itu ya Petrus enggak tahu siapa yang datang untuk menjemput dia, 3 orang itu. Tetapi di sini kita melihat ketika Petrus berdoa, maka Tuhan memberitahukan kepada dia. Tuhan membimbing ya Petrus supaya dia ya boleh ya berangkat bersama-sama dengan ketiga orang yang diutus oleh Cornelius ya. Jadi awalnya dia bimbang, tapi karena dia berdoa Tuhan menuntun dia, Tuhan membimbing dia sehingga Petrus mengetahui apa yang harus dia lakukan ya. Dia mengetahui jalan mana yang harus dia lakukan. Bapak yang kasih Tuhan, kalau saya membaca firman Tuhan dalam beberapa minggu ini, saya melihat bahwa Daud juga punya kebiasaan yang luar biasa dalam hidupnya, dalam menjalankan tugasnya sebagai raja di Israel, di mana Daud selalu meminta bimbingan dari Tuhan. Ya, kemanapun dia melangkah, dia pasti minta bimbingan dari Tuhan melalui doanya. Tuhan, ya, apakah aku harus ke sana? Itu selalu dilakukan oleh Daud. Dan ketika dia bertanya seperti itu, maka Tuhan memberitahukan kepada Daud apa yang harus dia lakukan. Dan ketika Daud bertanya pada Tuhan dan Tuhan menjawab, maka Daud melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi dia. Ya, dia tidak bimbang lagi karena Tuhan selalu membimbing Daud. Jadi saya melihat ada persamaan antara Petrus dengan Daud, di mana kedua hamba Tuhan ini senantiasa meminta bimbingan dari Tuhan, ya, untuk apa yang harus mereka lakukan berikutnya. Dan setelah Tuhan memberikan bimbingan itu kepada mereka, maka mereka patuh dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak kasih Tuhan, ini hal yang sangat penting juga dalam kehidupan kita pada masa-masa sekarang ini. Ya, mungkin kita ada kebingungan, ya, Tuhan bagaimana dengan pelayanan kami, apa yang harus kami lakukan? Tuhan, bagaimana dengan kehidupan keluarga kami? Bagaimana dengan sekolah anak-anak kami? Bagaimana dengan usaha kami? Ya, apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami lakukan? Ya. Nah, mari kita meneladani ya Petrus dan juga Daud, di mana mereka selalu berdoa meminta bimbingan daripada Tuhan untuk apa yang harus mereka lakukan. Dan ketika mereka meminta bimbingan itu, Roh Kudus ya langsung memberikan bimbingan yang sangat jelas, ya, yang sangat-sangat jelas, sehingga ketika mereka melakukan apa yang sesuai dengan bimbingan Tuhan, kita melihat ya Petrus ya boleh melakukan pelayanannya dengan luar biasa. Daud juga selalu beroleh kemenangan ya ketika dia mendapatkan bimbingan daripada Tuhan. Nah, demikian juga dalam hidup kita, jemaat kasih Tuhan, marilah kita sama-sama untuk selalu berdoa, minta bimbingan daripada Tuhan, baik itu untuk sekolah anak kita nanti, baik itu untuk usaha pekerjaan kita, untuk pelayanan kita. Mintalah bimbingan dari Tuhan melalui doa. Tuhan pasti memberikan bimbingannya secara jelas, Bapak kasih Tuhan, melalui doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan. Lalu yang terakhir, jemaat kasih Tuhan, ya, ketika Petrus berdoa, maka Tuhan mengubah cara berpikir Petrus bahwa keselamatan itu bukan hanya milik bangsa Israel, tetapi juga milik semua bangsa. Ya, ayat yang ke-34 sampai 35 dikatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi kalau kita lihat perjalanan spiritual bangsa Israel termasuk Petrus, maka bangsa Israel ini selalu berpikir eksklusif, jemaat kasih Tuhan. Mereka selalu berpikir bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Israel.
ya, yang lainnya tidak berhak untuk menerimanya. Dan ya, Petrus juga berpikir seperti itu ya sebelum-sebelumnya. Tetapi setelah dia berdoa, ya, setelah dia berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan, ya, Roh Kudus memberitahukan kepada Petrus yang sebenarnya, bahwa sesungguhnya keselamatan itu tidak hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia ini. Nah, jadi luar biasa jemaat Tuhan, melalui doa mindsetnya Petrus, cara berpikir Petrus diubahkan oleh Tuhan. Yang dulu pikirannya picik, ya, diubahkan oleh Tuhan sehingga pikirannya sangat luas sekali jemaat Tuhan, dan akhirnya dia mengetahui bahwa bangsa-bangsa lain juga, ya, berhak untuk mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Dan ini juga yang Tuhan mau sampaikan pada kita, bahwa ketika kita berdoa, Roh Kudus akan mengubah mindset kita, pola pikir kita. Kalau sebelum-sebelumnya kita fokus hanya kepada hal-hal yang duniawi, ya, maka ketika kita berdoa, maka Tuhan mengubah pola pikir kita sehingga pikiran kita fokus kepada Allah, bukan kepada hal-hal yang duniawi. Karena yang duniawi itu sifatnya fana, ya, tetapi hal yang surgawi itu kekal Bapak yang kasih Tuhan. Jadi ada 3 poin yang terjadi ketika Petrus berdoa, yaitu yang pertama, dia dipenuhi dengan kuasa ilahi. Lalu yang kedua, Bapak kasih Tuhan, ketika Petrus dia berdoa, maka Petrus mendapat bimbingan untuk apa yang harus dia lakukan. Lalu yang ketiga, ketika Petrus berdoa, Roh Kudus mengubah cara berpikir Petrus, mindsetnya. Nah, itu yang dapat saya sharingkan pada malam hari ini. Baik jemaat kasih Tuhan, kita lihat dalam buku share group kita, ya, bagi Bapak Ibu yang punya buku, ya, di situ dituliskan, dalam doa Petrus belajar hal yang mengubahkan pola pikirnya tentang pemberitaan Injil. Doa adalah sarana bagi Roh Kudus untuk memberikan inspirasi bagi pelayan Tuhan. Akhirnya Petrus disadarkan Tuhan bahwa Injil keselamatan juga diberikan kepada bangsa lain. Kita perlu memiliki kehidupan doa dan bertekun di dalamnya agar kita belajar mengenal Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan hari ini, Bangsa Tuhan, supaya kita bertekun di dalam doa, karena itulah sarana yang dipakai oleh Roh Kudus untuk, ya, memberkati kita, menguatkan kita, untuk membimbing kita, dan untuk mengubah cara berpikir kita, mindset kita. Itulah yang dapat saya sharingkan, dan kita masuk kepada permulaan iman baru, ya, permulaan iman baru. Nah, di sini apa yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus bekerja dalam doa saudara. Mungkin bisa nggak Ibu Esti atau Pak Riwan untuk bersaksi? Ya, Inang Esti, bagaimana pengalamannya ketika berdoa kepada Tuhan? Shalom untuk kita semua. Salam. Kalau saya Mang ya, Iya, sekitar hampir 2 bulan lah saya nggak ibadah karena mengalami kecelakaan. Tapi ketika saya mengalami kecelakaan, kuasa doa sungguh besar sekali. Di mana saya, kalau secara manusiawi mungkin saya nggak mampu mungkin untuk menghadapi ketika saya mengalami kecelakaan, di mana kaki saya patah. Kalau saya lihat mungkin kalau dengan pikiran sendiri mungkin susah sembuh, tapi ketika diperhadapkan Tuhan saya masalah, saya tekun sekali berdoa. Haleluya. Sebelumnya memang berdoa mungkin 2-3 kali lah sehari. Tapi ketika saya mengalami kecelakaan ini memang saya terus berdoa, membawa
masalah saya yaitu kecelakaan, agar Tuhan mendengarkan doaku, di mana mengalami ini banyak tantangan, sakit yang luar biasa. Tapi ketika saya berdoa meminta pertolongan Tuhan, Tuhan memampukanku melewati yang sakit, kekhawatiranku. Tuhan menyertaiku. Dan ketika saya berdoa, saya percaya Tuhan akan menyembuhkan kakiku. Amin. Dan juga saya percaya Tuhan mengasihiku, di mana Tuhan kirimkan orang-orang yang selalu hadir untuk menguatkanku. Itulah memang kesaksianku. Dan hingga pada saat ini juga saya udah sehat tapi belum bisa berjalan. Puji Tuhan, itu semua karena doa-doa kita, doa-doa jemaat, doa-doa gereja. Terima kasihlah. Wah, Memang luar kesaksian. biasa kesaksiannya ya, Bapak yang kasih Tuhan ya. Dengan apa yang dialami oleh Ibu Esti, justru itu membuat Inang ini semakin lebih banyak berdoa. Kita percaya ya, kita akan banyak mengalami berkat-berkat Tuhan pada saat kita tetap tekun berdoa. Puji nama Tuhan, baik banget Tuhan. Apakah ada di antara kita lagi? Ya, mungkin Ibu Simbolon, mamanya Jason lah, bersaksi tentang bagaimana Roh Kudus bekerja melalui doa Ibu selama ini. Shalom untuk kita semuanya. Salam nah. Ya, untuk keluarga saya pribadi Amang ya, kuasa doa dalam kehidupan saya merasakan selalu diberkati. Walaupun terkadang doa-doa yang saya panjatkan mungkin belum terjawab, ya Amang ya. Untuk saat ini mungkin pergumulan saya itu apa ya? Pertumbuhan anak-anak saya. Saya berdoa untuk pertumbuhan anak-anak saya agar mereka bertumbuh dalam iman, percaya sama Tuhan, dan anak yang taat beribadah. Ya, mungkin saat ini rasa brutal anak-anak saya sangat ini ya Mang ya, agak berlebih untuk saat ini. Tapi saya selalu berdoa, dan anak-anak saya ajak selalu doa tiap malam, walaupun kalau mengajaknya sangat sulit, bahkan harus ribut untuk mengajak mereka berdoa bersama keluarga kecil saya. Tapi saya tetap bersyukur, walaupun saya agak sedikit keras mengajaknya berdoa, tapi mereka mau untuk beribadah bersama keluarga kecil, anak-anak tetap melakukannya, walaupun sedikit saya lihat agak bersungut-sungut. Jadi ya, saya juga minta doa, saya juga berdoa, semoga anak-anak saya, keluarga saya bisa bertumbuh dalam Tuhan, Amang. Amin, amin. Itu doa pergumulan saya. Jangan sampai anak saya tersesat di suatu saat kayak gitu. Jadi itu dari sekarang saya pergumulkan, jangan sampai anakku salah jalan, salah melangkah. Itu yang saya selalu panjatkan dalam doa-doa saya, walaupun mungkin belum terjawab, mungkin Tuhan akan menjawabnya suatu saat nanti. Haleluya, puji nama Tuhan. Iya, jadi ada pengalaman Susana Wesley, yaitu mamanya John Wesley. Itu dia punya kebiasaan setelah anak-anaknya tidur, dia selalu menumpangkan tangannya ke atas dahi anaknya, lalu dia berdoa supaya Tuhan memberkati semua anak-anaknya. Dan memang ya luar biasa ya, apa yang dilakukan oleh Susana Wesley sangat memberkati anak-anaknya. Ya, pola pikir anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Sama seperti tadi ketika Petrus berdoa, ya Roh Kudus bekerja untuk mengubahkan mindsetnya Petrus. Jadi saya percaya untuk Ibu tetaplah berdoa, ya, karena dengan doa lah, ya, itu Roh Kudus bekerja untuk mengubah mindset anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang selalu ingat Tuhan, fokus sama Tuhan, enang ya.
tetap berdoa. Oke, baik Bapak yang kasih Tuhan. Apakah ada lagi yang mau bersaksi kepada kita melalui Zoom meeting ini bagaimana Roh Kudus bekerja ya melalui doa-doa kita? Amang Siombing mungkin bisa, Amang Siombing baru pasar itu. Ya kan, Amang? Untuk sementara belum ada, Mang. Oh gitu, Karena Mang. Oke, Mang. mohon didoakan. Hanya meminta doa aja. Apa itu, Mang? Ini ibu lagi isolasi mandiri. Oh, isoman ya? Ya. Oh iya, Mang. Iya, Mang. Nanti kita doakan ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi juga ada jemaat kita ya yang terkena COVID, satu keluarga, suami istri ya, kita doakan. Oke, Nang, cepat sembuh, Nang. Semangat, Nang. Ya, Nang. Doakan Pak Pendeta. Iya, amin ya, Nang. Kita doakan nanti sama-sama ya Bapak Ibu. Atau mungkin ada Pak Syotang mau sharing bagaimana Roh Kudus bekerja melalui doa Amang. Dianut ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bersaksi untuk saling menguatkan kita? Ibu Suryati dulu. Ayo Nang, mungkin ada yang mau disaksikan? Oh, Pak Syotang. Oke, silakan Pak Otang. Dianut dulu, Mang. Mic-nya. Belum bisa ya? Udah bisa. Oke, Mang. Gimana, Mang, kesaksian Pak Syotang? Bagaimana Roh Kudus bekerja melalui doa Pak Syotang selama ini? Kalau kesaksian tidak terlalu begitu ada, cuman ada pengalaman kehidupan dalam berkeluarga ini, Pak Pendeta. Puji Tuhan. Cuman ya memang kalau doa ini bagi saya itu adalah suatu ucapan syukur menurut saya, permohonan. Karena melalui doa lah kita bisa menyampaikan segala pergumulan kita, segala ya terutama di dalam menjalani kehidupan ini, Pak Pendeta. Jadi saya meyakini apa yang kita pelajari pada malam hari ini yang ketiga tadi, ya saya aminkan itu, Pak. Yaitu yang pertama tadi mengenai bahwa doa adalah kuasa Tuhan. Yang kedua, doa adalah sebagai pembimbing kita, dan yang terakhir itu mengubah cara berpikir, cara kehidupan. Iya, Mang. Makasih, Pak. Oke. Makasih buat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Syotang, firman Tuhan yang sudah dengar pada malam hari ini. Apakah ada di antara kita Bapak Ibu yang mau bersaksi lagi? Pak Melanton, silakan, Mang. Mungkin dalam seminggu terakhir ya, saya diliputi begitu sangat khawatir sekali ya melihat kondisi yang terjadi. Iya. Mungkin kita juga mungkin sama-sama khawatir ya, diliputi ketidakpastian. Bagaimana lonjakan yang cukup drastis yang terjadi baik di kota kita, Kota Batam ataupun secara nasional. Ini sangat berpengaruh pada baik kepada psikis kita, baik pun secara, bahkan saya sempat goyah, ini sebenarnya mau kemana akhir semuanya? Di mana sebenarnya Tuhan? Kenapa ini biarkan terjadi? Kan kira-kira begitu. Iya. Jadi kalau kita lihat begitu sekarang orang diliputi kekacauan, ketidakpastian, ketakutan, kekhawatiran, sampai kita kadang goyah. Tapi puji Tuhan, dan saya diingatkan sebenarnya dalam seminggu 2 minggu terakhir,
frekuensi saya berdoa memang begitu intens. Saya yakin ya dengan melalui doa lah, ya semua memang ya terserah Tuhan. Tapi hanya dengan itu satu-satunya jalan bagi saya, bahwa tanpa itu ya kita nggak akan sanggup untuk menjalani kehidupan. Coba kita lihat semuanya begitu ya kacau sekali, diliputi ketakutan yang sangat luar biasa. Betul. Tapi saya sependapat tadi bahwa dengan kuasa doa itu, bahwa Tuhan bekerja, ada kuasa ilahi yang turun. Amin. Bahwa dengan hanya satu itulah jalan kita sebagai orang percaya, lain itu tidak ada. Jadi doa itu udah separuh dari pekerjaan. Jadi obat kekhawatiran itu apa? Ya datang sama Tuhan. Di saat kondisi sekarang ini yang begitu kacau itu, ya satu-satunya ya hanya doa. Yes. Jadi ya saya sependapat dengan Pak Pendeta dengan pemberitaan firman pada malam hari ini juga, ya mengubahkan mindset. Kalau selama ini juga cara berpikir saya salah, ya justru dengan doa ini kita diubahkan ya. Jadi diubahkan dalam artian mungkin cara pandang kita terhadap apa yang terjadi mungkin selama ini keliru, tapi Tuhan sadarkan melalui dengan perjumpaan kita, melalui doa-doa kita, saya pasti juga Tuhan akan jawab, Tuhan akan ubahkan juga cara kita memandang apa yang terjadi, bahwa kita juga diberikan kuasa untuk melihat rencana Tuhan di balik semuanya ini. Saya kira kita juga sependapat bahwa di tengah-tengah ketidakpastian ini, di tengah-tengah kekacauan ini, Tuhan hadir bersama dengan kita. Amin. Jadi ini menjadi kerinduan kita, bahwa saya percaya juga kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan akan terjadi bagi kita semua. Terima kasih, Pak. Oke, sungguh luar biasa Bapak yang kasih Tuhan untuk semua sharing-sharing kita pada malam hari ini, sangat-sangat menguatkan satu dengan yang lain. Atau ada satu lagi yang mau bersaksi? Lagi semangat ini, ya. Ibu Suryati bisa, Nang? Oke, baik Bapak yang kasih Tuhan, biarlah kita semua ya senantiasa ya hidup dalam doa, karena memang Roh Kudus bekerja melalui doa kita. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa untuk firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini dalam segala keterbatasan kami untuk bisa bertatap muka dalam sel group, kami merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa memberkati kami melalui firman Tuhan, melalui sharing malam hari ini, dan juga melalui pujian penyembahan yang sudah kami kumandangkan. Biarlah semua termeterai dalam hati dan pikiran kami, supaya kami semua ya Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan setia berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan bernyanyi puji Tuhan, dan kalau ada persembahannya nanti dikumpul hari Minggu saja. Ku cinta keluarga Tuhan. Kita nyanyikan dengan sukacita. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Kita ulangi lagu ini, ku cinta keluarga Tuhan. Betapa senang menjadi keluarganya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih
kita berdoa Bapak yang kasih Tuhan, kita berdoa secara khusus untuk Ibu Siombing Baru Pasar Ibu yang hari ini isolasi mandiri ya. Kita doakan supaya dia mengalami kesembuhan Ibu kita ini. Mari kita berdoa tempat masing-masing dengan buka suara. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kalau malam hari ini kami bisa ya Bapa di sorga mengadakan sel group di rumah masing-masing melalui Zoom meeting. Tuhan Bapa di sorga, biarlah semuanya ya Bapa di sorga mengalami berkat-berkat Tuhan melalui sel group malam hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang ada di GMI Ebenezer Bapa, mulai dari yang masih dalam kandungan ibunya, anak-anak bayi, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, wanita, pradewasa, bahkan orang tua yang usinda. Tuhan, kami mohon lindungilah kami semua Tuhan, berbelas kasihanlah Engkau ya Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, jauhkan kami dari segala ya Bapak COVID-19, jauhkan kami dari segala kuasa iblis yang jahat itu Bapak. Biarlah kami semua sehat, kami semua aman karena Roh Kudus menyertai melindungi kami semua ya Bapak. Tuhan, kami juga mohon kepadamu Bapa, biarlah Engkau bukan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, curahkan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan juga berkat rezeki kepada semua umat-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu senantiasa dapat memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak ya Bapa di sorga. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini hari yang sulit Tuhan, tapi kami percaya oh Bapa, kasih-Mu tidak akan pernah berkurang Tuhan Yesus, berkat-Mu tidak akan pernah berkurang Tuhan. Engkau punya banyak cara Tuhan untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada kami ya Bapa. Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami juga memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa Tuhan memberikan kesembuhan kepada umat-Mu yang sakit Tuhan, khususnya Bapak untuk Ibu Siombing Baru Pasar Ibu yang sudah kami lihat sedang terbaring di tempat tidurnya Tuhan karena virus corona. Tuhan, kuatkanlah hatinya Bapak, Tuhan segarkanlah jiwanya Tuhan, buatlah ibu kami ini tetap bersuka cita dalam Tuhan, dan yakinkan dia Tuhan Yesus bahwa Engkau ada bersama-sama dengan ibu kami ini Tuhan. Biarlah bilur-bilur-Mu Tuhan mengalir ke tubuhnya, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya Tuhan, mengalirlah bilur-bilur-Mu Tuhan, sehingga oleh bilur-bilur-Mu Tuhan ibu kami ini boleh mengalami kesembuhan yang daripada Engkau Bapa di sorga. Kami percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan, berkati Pak Siombing, berkati semua anak-anak Tuhan, lindungi mereka, bentengi mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga BSI Matupang yang juga kami dengar tadi mereka sekeluarga juga mengalami ya Tuhan Yesus virus corona. Tuhan Yesus Bapa, berkasihanlah Engkau untuk menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, memohon kepadamu Bapa, biarlah Engkau memberkati bangsa kami Tuhan, memberkati kota Batam Tuhan. Ketika kami mendengar Tuhan apa yang terjadi pada hari ini Tuhan, kami merasa khawatir, kami merasa cemas Tuhan Yesus, karena satu hari ini Tuhan lebih 1.000 orang yang mati karena COVID-19, bahkan terjadi peningkatan sampai 34.000 Tuhan hari ini Bapa. Tuhan Yesus, tolonglah bangsa kami ini Tuhan, tolonglah lindungi semua masyarakat Tuhan, agar semuanya selalu sehat Bapa. Dan ajar-ajarilah kami Tuhan, khususnya orang-orang percaya Tuhan, agar kami selalu Bapa di sorga mengandalkan kuasa Tuhan, dan kami dengan rendah hati mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita
mengarahkan hati, pikiran, jiwa kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kita menerima berkat Tuhan, maka kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus yang telah Ia nyatakan melalui pengorbanannya di kayu salib, serta damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam persekutuan dan kuasa Roh Kudus, itulah kiranya tinggal dalam hati kita, menyertai, memberkati, melindungi, bahkan menyembuhkan kita sekalian di sepanjang malam ini, besok, dan sampai kesudahannya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji nama Tuhan yang sudah berkati kita dalam saya grup pada hari ini. Baik, Bapak kasih Tuhan, sungguh luar biasa sharing kita malam hari ini, dan tetap semangat ya. Terima kasih untuk Jim yang sudah menjadi operator malam hari ini, luar biasa. Makasih Jim ya. Kita foto dulu ya Bapak Ibu sebentar ya. Buka kameranya boleh nggak? Kamera udah? Oke, bikin Jim. Cepet gak mau Buka kameranya. Buka kameranya yuk, yuk. Oke. Siapa yang mau kamera gabung? Kembar. Bebas. Hidupin mikrofon nih. Kamera. Satu. Kameranya udah tuh. 1, 2, 3. Ciu. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih. Bye. Tetap semangat. Dan berkati. Amin. Jim ada berkat untukmu Jim. Ayolah. Tadi ada berkat. Itu tadi yang bawa dua itu Jumat itu siapa? Hah? Di tangga. Mana? Yang bawa dua tadi. Matupang di Matupang ini dua. Oke.